Shalom. Shalom. Perkenalkan, saya Christine Borus. Saya mengucapkan syukur yang buat Tuhan karena perjalanan hidup saya memang luar biasa, ya banyak diproses Tuhan. Saya mengucap syukur karena 15 tahun yang lalu saya mengikuti ibadah sebenarnya. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan, waktu itu zona hidup saya nyaman semuanya. Saya bilang, Tuhan, kok enak ya jadi melayani, pengen nyanyi singer di depan di panggung seperti ini. Saya hanya berkata, tapi saya juga nggak pintar nyanyi, saya nggak pintar khotbah. Gitu aja saya ucapkan dalam hati. Nah, saya sebenarnya dari kecil ya bukan nggak hafal banget ya, ini ya kalau berdoa ke gereja yang ngurutin orang tua, nurutin orang tua. Tapi ternyata saya melihat dalam perjalanan Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, saya banyak mengalami proses hidup itu yang kadang-kadang saya lihat, Tuhan capek, Tuhan kok begini. Tapi pada akhirnya setelah saya melihat masalah-masalah itu ke belakang, ternyata Tuhan berikan itu semuanya dengan kemenangan. Amin. Jadi kalau kita mau merasakan mujizat, ya kita harus mengalami proses hidup itu. Amin. Jadi pada masuk tahun 2019 mungkin saya ceritakan, boleh ada waktu ya Gembala. 2019 saya didoakan oleh salah satu hamba Tuhan. Dia menyatakan memang pada waktu 2012 itu saya kena penyakit tumor otak yang memang ya kalau dari segi kedokteran memang resiko cukup tinggi, bisa kematian atau stroke atau amnesia. Nah pada waktu itu saya dilayani salah satu hamba Tuhan dan dia menyatakan lakukan saja operasi saya itu hampir 12 jam dilakukan dan puji Tuhan selesai dengan sempurna. Nah pada waktu itu hamba itu bilang yang penting kamu jalanin operasi gak apa-apa, itu media Tuhan, tapi kamu ingat melayani Tuhan gitu. Nah saya yang menjadi persoalan sekarang, saya adalah membantu di dalam usaha keluarga suami saya. Jadi pada waktu 2019 saya ketemu sama hamba Tuhan ini lagi. Dia manggil saya Dewi. Bu Dewi, bagaimana pelayanannya? Ya Pak, gitu. Karena ya memang saya bilang ya saya berdoa baca kitab, tapi ya kalau nggak diajak saya nggak bergerak gitu. Nah, pada waktu itu dia berdoa, terus dia sampaikan, Bu Dewi, kamu harus memanage sama Tuhan karena Tuhan sampaikan kamu sama keluarga akan mengalami 3 hal. Apa tuh Pak? Saya bilang, yaitu satu dari kesehatan. Oh saya ingat kesehatan, waduh ini jangan-jangan suami saya, karena suami saya agak gemuk gitu, jangan-jangan suami saya yang mau diserang. Terus yang kedua adalah perusahaan kalian, ketiga adalah hubungan rumah tangga kalian. Pada waktu itu saya karena zona nyaman ya saya pikir iyalah, kan belum terjadi, saya pikir ya sah-sah aja pendeta mendoakan seperti itu kan. Masuk dia tahun 2020 itu terjadi benar satu persatu Tuhan bukakan. Pada tahun 2020 kita masuk COVID ya. 2021 Januari saya cerita ininya. Saya sama suami saya selalu bekerja. Walaupun mungkin orang di rumah pada COVID, saya ke kantor sama suami saya karena memang perusahaan kami terdampak terhadap pandemi. Jadi kami mau nggak mau harus ke kantor untuk yang mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kantor. Pada waktu itu saya juga bersama mertua saya. Mertua saya ini berdua dalam keadaan stroke yang kita bilang dari segi medis juga mereka sudah tidak berdaya gitu. Mungkin karena kelalaian kami, terkenalah kami COVID. Yang pertama dialami oleh suami saya. Akhirnya kami periksa karena salah satu dari suami saya kena, akhirnya satu rumah kami diperiksa. Mertua saya yang dua-duanya juga mengalami stroke. Yang kami ada 11 orang tinggal di rumah karena banyak juga karyawan kami yang tinggal yang menjaga kami 11 orang. Tapi saya juga melihat di tengah konflik itu Tuhan siapkan satu asisten rumah tangga kami nggak kena, satu
satu supir saya nggak kena, satu anak saya nggak kena. Saya pikir Tuhan, kok mereka nggak kena? Padahal itu selalu berinteraksi sama saya, apalagi yang asisten rumah tangga kami sangat dekat sama saya. Terus pada waktu itu yang saya bilang kuasa Tuhan itu lebih besar. Yang tiga, suami saya, mertua saya perempuan sama laki-laki, ini yang mengalami luar biasa konflik yang cukup menakutkan. Satu, karena suami saya obesitas, saturasinya bermasalah. Dua, mertua saya apalagi itu. Nah, yang saya mau tanya pada Tuhan, pada waktu itu kan mertua saya yang laki-laki ini kan ya orang baik lah saya bilang. Pada waktu itu saya hanya minta rumah sakit, pada waktu itu rumah sakit Cikini. Saya berpikir akan amal ini suka membantu, rumah sakit, kenapa kok kami nggak dikasih kamar gitu. Saya coba hubungin sampai ke yayasan PGI Cikini, ternyata tidak bisa amal itu untuk masuk karena pada saat itu rumah sakit penuh. Saya berpikir Tuhan, ternyata kita punya uang juga tidak bisa menjadi jawaban. Itu tidak ada, mau uang kita seberapa pada saat itu tidak ada. Pada waktu itu saya juga terkena COVID. Saya berpikir Tuhan ini bagaimana ya? Saya bilang akhirnya saya pakai cara itu, tiba-tiba ada cara Tuhan lagi yang lain. Tiba-tiba adik saya nelfon, Tris katanya, mertua lu boleh ke rumah sakit Cikini dalam waktu 2 jam. Kalau nggak nyampe 2 jam, emergensi itu akan diambil. Saya telepon supir saya, suruh siapkan mertua saya untuk masuk ke rumah sakit. Karena saya nggak bisa bersentuhan, karena saya juga kena COVID. Nah, pada saat itu yang saya lihat, akhirnya saya pikir udah masuk dong mertua saya ke rumah sakit, saya mau mengunjungi suami saya ke rumah sakit yang nggak tahu saya taruh di Cikarang, nggak penting ada. Pada waktu itu oksigen, kalau takut saya kalau dia saturasi terjadi, ada oksigen, ada ventilator. Saya baru mau jalan ke rumah sakit suami saya itu ke arah dari Bintaro ke Cikarang, itu kan cukup jauh. Supir saya yang menemani mertua saya bilang, Bu, keluarga minta balik ke Cikini karena opung, karena orang kata opung sudah menurunkan kesadaran. Saya, Bapak Ibu, di situ saya berteriak, saya ada supir saya sambil membawa saya bilang, Tuhan, aku yakin kalau Kau ada, pasti Ahmad atau Inang itu pun dirawat di bangsal mana pun atau di lorong mana, pasti Tuhan sembuhkan. Sampai teriak sampai orang bilang, saya tolong suami saya takut gini loh. Nah, ini kan orang tuanya ya, anaknya masih di rumah sakit, terus kalau saya berpikir mertua saya ini meninggal. Kalau saya meninggal, masa saya sama supir saya sih menguburkan anak Inang ini gitu ya. Saya telepon suami saya panggil, di mana itu anak Inang, saya bilang sudah turun kesadarannya. Malah saya, Bapak Ibu saya bilang, udah tenang tuh. Saya bilang ini yang punya bapak siapa kok mau bilang saya tenang? Ya udah, masa pikir dia udah tenang, saya balik ke Cikini. Itu yang saya bilang pekerjaan Tuhan yang orang mati bisa hidup lagi yang saya lihat. Jadi pada waktu masuk emergensi Cikini, saya sebenarnya anak dokter, tapi pada waktu saya melihat masuk emergensi itu, saya down sekali, tangan saya dingin sampai saya bilang masuk ke saya, kamu nggak nemenin saya bilang, yang enggak aku saya parkir dulu, saya masuk, saya ketemu dokter udah berbaris di situ, karena ama Inang di ruang isolasi, dia bilang ibu siapa, saya anaknya, dok, ya udah kita buat yang terbaik ya Bu, katanya gitu, tapi keluarga harus siap, tapi kan kata-kata itu kalau dokter sudah mengatakan berarti siap-siap. Supir saya yang nemuin Om tadi masuk ke kamar isolasi, dia cuma tepuk ininya badannya mertua saya laki-laki, Bu Christine datang. Saya nggak tahu, tiba-tiba matanya terbuka, nadinya yang tadi tidak bertemu dia hidup. Akhirnya tim dokter semua cari untuk bisa masuk infus. Itu proses 3 jam di rumah sakit, tidak ditemukan nadinya apa-apa. Itu yang saya bilang, Tuhan luar biasa. Saya pikir dari kedokteran pun mereka bilang, Bu, tiba-tiba tensinya juga normal. Tuhan bukan begitu ajaib. Saya lihat ketika kematian itu sudah, karena dari dokter sudah menurunkan kesadaran, Tuhan hidupkan kembali. Itulah saya pikir
Tuhan ada apa, Tuhan mungkin inilah kesaksian saya. Setelah itu setahun kemudian, baru tahun 2022, setahun genap, ada lagi penyakit datang masuk lagi ke mertua saya perempuan. Jadi bang, saya bilang sama rekan saya, mungkin Tuhan bilang gini, kan satu kesaksian udah beres nih, saya tambahkan, kok proses ini nggak habis-habis ya gitu. Dari bulan 1 mertua saya perempuan ini terus jatuh bangun saya, tapi ya puji Tuhan kami juga bersama anak-anak kami sama suami saya masih bisa melayani mertua saya walaupun dengan keterbatasan kami. Ya terakhir dia di bulan 5 juga sudah dipanggil Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami sempat melayani orang tua kami. Dan yang paling terakhir yang saya mau sampaikan tadi kan sudah di kesehatan saya diproses. Yang kedua adalah ketika saya mau ke sini Bapak Ibu, pada saat itu memang perusahaan kami dalam keadaan tidak baik ya. Karena kami bekerja sebagai perusahaan konstruksi yang memang terdampak sangat besar. Saya kalau secara akal saya berpikir, waduh gimana saya mau ninggalin kantor, karena semua orang kantor pasti nanyanya ke saya. Tapi enggak lah, saya takut gitu, karena saya pikir ini kan undangan Tuhan ya. Saya pikir kalau saya udah dari Tuhan, emang saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya di Jakarta, belum tentu gitu loh. Tapi semakin mendekat hari yang saya berangkat, bertubi-tubi masalah kantor semakin datang. Dan Tuhan, terus terakhir saya sakit, mbak saya yang asisten rumah tangga bilang, Bu, udahlah batalkan pelayanan ibu, katanya kan, ibu sakit kayak begini, gimana, emang pelayanan gak ada di Jakarta? Ya nggak masalah Pak, saya bilang, kan namanya Pak, nggak apa-apa, saya bilang kan saya mau pelayanan ya, tapi kan di Jakarta ada, Bu, ibu di Kalimantan siapa nanti yang kurus ibu? Nggak apa-apa, saya bilang, saya udah lihat karena itu udah dari Tuhan, karena saya bilang sampai ke Amerika pun saya jalani. Walaupun saya ke Kalimantan, kayaknya saya senang gitu, saya mempersiapkannya dengan senang walaupun dengan persoalan yang saya hadapi. Tiba pas saya mau berangkat, kita flightnya pagi, suara saya hilang. Aduh Tuhan, ini apa? Badan saya gak enak banget. Gitu, saya udah tanya abang saya dokter, saya udah dikasih obat, saya makan, saya berusaha, saya nyanyi dalam suara saya akhirnya keluar lagi. Tapi tetap ya kita sebagai manusia, ketika serangan itu datang dari kantor bertubi-tubi, ibu begini, Tuhan rasanya sampai mungkin itulah yang dibilang orang ketika stres bisa mempengaruhi saraf sampai ke tulang. Terus saya malah minta berdoa sama Pak Timotius supaya akhirnya saya dilayani. Terus terang pada hari yang Pak ya, tiba-tiba saya merasakan ada damai sejahtera. Karena benar saya selama ini saya menganggap saya bisa menyelesaikan urusan kantor dengan kekuatan saya, tapi saya lihat akhirnya langkah saya berputar-putar di lingkaran itu terus gitu. Akhirnya saya sama suami saya kan menjabat sebagai manajemen, akhirnya kami berselisih. Dia mungkin sama-sama tujuannya mau menyelesaikan, tapi dia mungkin pandangannya A, saya pandangannya B, akhirnya kita ribut gitu kan. Tapi saya luar biasa ketika saya melihat ternyata ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Saya bilang sama saya, apa sih artinya berserah Pak? Kita bilang berserah, saya berserah Pak. Saya kasih tahu problem ke Tuhan. Saya setiap hari gitu, saya ngomong juga di dalam hati. Setiap tidur pun saya nggak harus berdoa, duduk di tangan, saya bicara sama Tuhan. Apa yang saya hadapi, saya bicara berserah, tapi itu yang mulut saya gitu. Tapi hati saya itu menyerahkan Tuhan, kan Tuhan yang tahu. Akhirnya pada waktu saya pelayanan itu pun saya rasa saya merasakan lega gitu. Terus tiba-tiba saya tanya lagi Pak Timotius, kan pasti akan datang lagi serangan. Bukan hari itu Pak Timotius melayani saya tiba-tiba selesai di masalah, kan tidak. Terus saya bilang kalau datang jangan tolak itu dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Tadi saya sampai ke dalam ini aja masih ada dari berita kantor, Bu ini begini bagaimana besok. Saya pikir tadi saya udah berbincang, saya mau WhatsApp suami saya, enggak lah. Saya bilang saya tolak dalam nama Tuhan Yesus terhadap informasi dari kantor. Saya pikir dari intinya saya fine aja sampai saat ini. Jadi saya berpikir Tuhan
rencana bahwa memang Tuhan pemurnian itu memang sakit ya, kayak kita bilang emas itu kan dimurnikan sakit. Semoga saya sampai pada garis akhirnya memenangkan pertandingan itulah yang saya doakan. Bapak Ibu pasti kita dalam setiap ini kalau ditanya pasti semua punya masalah, tapi gimana kita membawa Tuhan, dan memang kita benar bahwa kita harus di dalam lingkaran anak-anak Tuhan sehingga kita saling menguatkan. Kita terus di dalam merenung juga, ya kalau dibilang orang Jakarta overthinking gak ada gunanya gitu, emang selesai gitu. Tapi ketika ternyata kekuatan dan kesejahteraan itu walaupun tidak selesai pada saat ini, dan saya merasakan kelegaan, dan saya yakin gak mungkin Tuhan membuat kita jatuh tergeletak ya. Itu yang saya yakinin. Kalau kita jatuh tergeletak, saya pikir permasalahan saya sebelumnya pasti saya akan sudah hancur pada saat ini. Dan saya merasa pada saat ini terima kasih Tuhan, karena saya tidak pernah merasa bahwa saya akan dibawa pelayanan ke dalam daerah-daerah. Terima kasih juga Abang Timotius ya yang sudah membimbing keluarga kami sehingga kami bisa mengikuti pelayanan, walaupun mungkin saya nggak pinter-nyanyi, nggak pintar khotbah, nggak nyampe firman Tuhan, tapi saya merasakan Tuhan punya rencana buat saya dan keluarga saya. Terima kasih, karena saya juga merasa kalau saya bilang pelayanan saya lebih senang ke daerah kan. Kalau mungkin di Jakarta saya gereja, kadang-kadang ya gereja, pulang gereja ya paling kita cara family gitu. Tapi ketika saya merasakan saya ada di bersama Bapak Ibu, ada pelayanan ke daerah-daerah, saya sangat begitu bahagia. Saya luar biasa. Mungkin saya bilang lebih saya ke Amerika Pak, gitu. Saya merasakan kebahagiaan saya. Mungkin kalau di Amerika saya bisa jalan-jalan atau saya menikmati semua yang dunia berikan. Tapi kalau di sini saya senang gitu. Walaupun mungkin terbatas semuanya, tapi puji Tuhan, saya terima kasih banget sama Tuhan Yesus saya dikasih ladang ini. Amin. Terima kasih buat kesaksian Ibu.